pengajian kita yang telah hampir 1 bulan lebih kita libur, yaitu selama bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita mulai kembali rutinan kita, majelis kita. Mudah-mudahan pada pertemuan yang pertama ini Allah akan berikan kita keistiqomahan yang baru, niat yang baru, tujuan yang baru, sehingga niat kita, tujuan kita dalam memulai pengajian kita atau rutinitas tholabul ilm kita semoga diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat ilmu. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang itu bisa istiqomah, bisa senantiasa rutin istiqomah, terus menerus datang ke majelis ilmu, itu adalah disebabkan oleh niatnya yang kuat. Penentu orang itu bisa istiqomah atau tidaknya tergantung bagaimana besar atau kecil niatnya di dalam menuntut ilmu. Kalau dia punya niat yang besar, punya niat yang kuat, itu pasti efeknya, pasti dampaknya dia akan istiqomah dalam tholabul ilm atau menuntut ilmu. Tidak mesti di majelis al-istiqomah, dimanapun tempatnya, ya. Jadi ukurannya adalah niat. Maka memulai kita malam hari ini pengajian kita setelah sekian lama kita libur, hampir 1 bulan lebih, maka perbaharui niat kita, perbesar niat kita, permantap niat kita, supaya nanti kita ketika menuntut ilmu menjadi istiqomah sesuai dengan nama majelis kita. Amin Allahumma amin. Nah, jadi itu penentunya, ya. Itu penentunya. Di awal pertemuan kita pasang niat, perbaharui niat. Yang dulu niatnya sudah kuat, istiqomah sudah, maka ketika pertemuan yang kali ini tambah lagi, perkuat lagi, ya, supaya kita mendapatkan keistiqomahan dan manfaat serta keberkahan daripada ilmu. Kenapa manfaat dan keberkahan ilmu? Ada yang punya ilmu banyak tapi kurang manfaatnya. Ada yang punya ilmu, dia datang ke sana kemari pengajian sampai semalam tuh, seminggu itu full pergi pengajian, tapi berkahnya kurang. Nah, makanya kembali kepada niat yang kuat, efeknya istiqomah. Niat yang kuat, efeknya akan manfaat ilmunya. Niat yang kuat, efeknya akan berkah ilmunya. Nah, itu, ya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Ya, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Saya sering dulu hassinu niyatakum, kata Habibana Habib Muhsin. Perbaiki niat kamu, perbaharui niat kamu, perbagus niat kamu. Nah, itu. Ya Ustaz, aku dulu Ustaz ngaji di istiqomah nih, niatnya bukan tholabul ilm Ustaz, bukan nuntut ilmu. Tapi kenapa? Ada hadrahnya Ustaz. Oh, rame solawatan. Nah, niatnya itu saja. Dapat tak pahala? Dapatlah. Orang suka dengan solawat, tidak? Orang bersolawat pasti mendapatkan pahala dan tidak akan ditolak oleh Rasul, pasti akan diterima, pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi tambah lagi niatnya, ya. Selain kita datang untuk hanya sekedar mendengar hadrah solawatan, tambah lagi niatnya. Niat menuntut
ilmu. Jadi dua-duanya dapat. Para ulama-ulama kita terdahulu yang hebat-hebat, yang wali-wali, itu mereka ketika ingin melakukan sesuatu perbanyak niatnya. Ya. Hingga ratusan niatnya, tapi niat-niat yang baik. Ya. Boleh kita datang di sini bukan cuma sekedar menuntut ilmu. Ustaz, aku mengharap rahmat Allah ya Ustaz, niatku Ustaz. Duduk di majelis ilmu mendapatkan rahmat Allah. Duduk di majelis ilmu seperti lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, 1000 mengurus 1000 jenazah. Aku pengen dapat fadilah itu Ustaz. Tidak apa-apa. Banyak-banyak niatnya. 100 pun niatnya tidak apa-apa. Nah, tidak juga kita berbayar berniat. Tidak. Hebatnya kalau kita berniat, belum kita lakukan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak berniat, ya kosong saja, tak ada dapat, tidak. Nah, makanya jangan enggan, jangan malas berniat. Turun ke rumah, aku berniat ya Allah, aku menuntut ilmu, aku ingin mendapatkan pahala setiap langkah kakiku, kebaikan nilainya. Aku pakai motor Ustaz, nah macam mana tuh? Nah, setiap putaran rodanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan insya Allah. Jadi pertemuan kali ini apa? Kita perbaiki nih niat. Perbaharui ini niat. Yang niatnya sudah bagus dari awal, perbagus lagi. Ya, yang agak bengkok-bengkok dikit, luruskan. Ya. Tidak apa-apa kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dulu beliau itu menuntut ilmu, niatnya cuman supaya dapat makan. Dikisahkan ya, Imam Al-Ghazali ini orang miskin, ayahnya tukang buat apa namanya tuh, wall ya, tukang buat tali dari wall apa begitu ya. Orang miskin, meninggal ayahnya, sehingga ayahnya berkeinginan anaknya ini supaya jadi ulama besar. Meninggal ayahnya, dititipkan Imam Al-Ghazali kepada kawan atau teman ayahnya, dikasih bekal uang seadanya. Ketika beliau belajar, di pertengahan belajar itu habis uangnya, dananya habis yang dititip oleh ayahnya. Sementara kawan Imam Ghazali ini, kawan ayahnya Imam Al-Ghazali ini juga orang miskin. Katanya aku tidak sanggup lagi, katanya kalau sudah habis biaya nih, aku tidak sanggup lagi membiayai kamu. Berdua dia sama adik beliau Imam Ghazali ya. Nah, sekarang aku carikan sekolah pondok pesantren yang gratis. Ya, aku pindahkan kau ke situ. Kalau dengan aku tidak sanggup lagi membiayai, kata kawan abahnya tadi. Akhirnya dibawalah beliau kepada pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu semuanya gratis, makan gratis, semua gratis. Awalnya beliau Al-Imam Al-Ghazali mau mondok, mau belajar, niatnya apa? Supaya lepas makan. Ya, kalau dia mondok ke tempat pondok pesantren yang gratis itu, lepas makannya. Nah, begitu niat pertamanya. Ya, itu ulama besar. Tapi karena banyak dapat ilmu, ya, ngaji terus, akhirnya banyak dapat ilmu. Ya, sampai dia tahu, oh bahwa kita itu kalau menuntut ilmu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama beliau niatnya cuma cari makan. Akhirnya dia sampai kepada tingkat yang niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar yang sampai saat ini berapa ratus kitabnya dibaca oleh pesantren-pesantren, dibaca oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena dia ikhlas, karena niatnya hanya karena Allah ketika menuntut ilmu. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah ilmunya berkah. Kalau karena Allah, pasti manfaat. Nah, jadi dulu aku Ustaz, niatku ada yang ditengok. Nah, tahu apa? Sekarang kita luruskan. Ya, aku suka hadrah Ustaz, aku suka ini. Jangan cuma sebatas itu. Jangan cuma sebatas hanya sampai situ, tapi niatkan kita menuntut ilmu supaya kita mudah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa masuk surga karena pakai ilmu. Bisa tidak masuk surga tak pakai ilmu? Tidak bisa. Caranya tidak tahu. Ya. Sembahyang ada ilmunya tidak? Sholat itu salah satu jalan kita menuju surga. Kalau kita tidak sholat masuk surga tidak?
masuk neraka. Ya, kalau tidak satu kali tidak sholat 5 waktu 500 tahun di neraka. Satu waktu, ya. Kalau kita tak sholat masuk neraka. Maka kita harus tahu sholat. Bagaimana supaya tahu cara sholat? Harus menuntut ilmu. Jadi tetap jalan untuk menuju Allah, jalan menuju surga harus dengan ilmu. Nah, makanya jangan bosan-bosan, ya. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu, ya. Itulah apa istilahnya yang perlu kita kuatkan. Perbaiki niat. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah ini banyak macamnya. Ada istiqomah dalam beramal soleh. Ada istiqomah dalam beribadah. Ya. Amal soleh ini banyak. Zikir, wirid, suka istiqomah dia, senang dia. Ada istiqomah beribadah. Oh, payahlah bilangkan ibadahnya. Ya. Kalah kita nih. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah duhur, qobliyah, ba'diyah isya'nya, dan sholat sunat rawatib semuanya dikerjakannya. Bahkan cuma bukan 2 rakaat. Ya, istiqomah dia mengerjakan amaliyah atau ibadah seperti demikian. Oh, zikirnya Ustaz, wah luar biasa zikirnya Ustaz, dah tahan aku bisa sampai 2 jam dia duduk berzikir. Ya, istiqomah dia Ustaz dalam zikir. Nah, itu istiqomah dalam ibadah satu, ya. Ada namanya istiqomah dalam ibadah. Ada istiqomah dalam amal soleh. Ada istiqomah di dalam menuntut ilmu. Di antara 3 ini yang mana lebih utama? Ayo, ada yang tahu tak? Yang 3 nih. Yang lebih utama istiqomah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dia beramal soleh tapi jarang menuntut ilmu. Dia melakukan amaliyah itu kadang-kadang cuma dengar-dengar, cuman tidak didapat dari duduk di depan guru menuntut ilmunya dapat cuman, atau nengok orang cuman, ya. Beribadah cuma menengok orang, sama rukunnya. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya sama, tapi dia dapat bukan dari menuntut ilmu. Dari mana? Nengok cuman. Nah, itu ada ulama yang mengatakan tertolak ibadahnya. Walaupun dia rajin, tapi tertolak. Kenapa? Tidak didapat dari menuntut ilmu. Beramal soleh, rajin zikirnya rajin, tapi tidak belajar dia. Cuma nengok-nengok buku, dibacanya. Oh, ini kalau sehari 33 kali. Oh, ini sehari 100 kali. Oh, ini. Atau dengar, nengok-nengok cuman. Kawan aku tuh kalau dia berzikir 500 kali sehari. Dengar cuman, tidak didapat melalui thalabul ilmi. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kenapa? Tetap orang yang mengamalkan ilmu dengan didapat mengamalkan ibadah, mengamalkan amaliyah soleh, didapat dari menuntut ilmu. Ya, makanya istiqomah dalam menuntut ilmu itu lebih utama. Ada orang berzikir tapi tak pakai ilmu. Sekalinya apa? Sekalinya sesat dia. Ya. Nah, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau lagi beribadah. Beliau rajin ibadahnya. Tapi orang alim juga beliau tuh. Ya. Ketika dia beribadah, datang iblis. Datang syaitan. Kata syaitan, "Hai," suaranya cuman, tapi tak ada orangnya. "Hai Syekh Abdul Qadir Jilani, cukuplah engkau melakukan kebaikan. Tak perlu lagi melakukan kebaikan. Engkau sudah banyak dah melakukan kebaikan." Kata aku ni mengaku sebagai Tuhan. Iblis tadi. "Kau tak perlu lagi beribadah. Kau sudah sampai tingkat makam yang tak perlu lagi mengerjakan ibadah." Akhirnya apa? Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, "Pergi kau, pergi." Tahu dia bahwa yang menyuruh ini adalah iblis, laknatullah alaih, syaitan. Ya. Tahu dia, tak terpengaruh dia dengan ajakan dan rayuan syaitan tadi. Lalu apa kata syaitan? "Kenapa?
Kau tak terpengaruh dengan rayuanku nih, kata syaitan. Karena aku tahu Rasulullah aja yang makamnya paling tinggi, tak ada yang melebihi tingginya makam Rasulullah SAW di sisi Allah. Rasulullah bengkak kakinya melakukan ibadah kepada Allah SWT. Apalagi aku nih, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena tahu. Kenapa tahu? Karena punya ilmu. Kata syaitan, dengan caraku seperti ini, dengan caraku tadi itu, ya, mengelabui, dengan caraku tadi itu menggoda ahli ibadah, bahkan para wali-wali Allah, banyak yang terjerumus, banyak yang termakan dengan bahasaku tadi, sehingga para wali itu tidak mau lagi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi kufur. Kenapa? Karena kurang ilmu. Imam Abdul Qadir Jilani punya ilmu, tidak mau dia, tidak terpengaruh. Nah, orang berilmu tidak bisa dipengaruhi oleh syaitan. Makanya utama menuntut Ustadz kami, Ustadz menuntut ilmu, tapi kami sedikit mengamalkannya, Ustadz. Tidak apa-apa, yang penting ada modal. Tak sekarang kita amalkan, insya Allah nanti di lain waktu kita amalkan. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad ibn Hambal, ini sering kita dengar ya. Nah, pas datang ke rumah Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad ini sudah tahu nama Imam Syafi'i itu terkenal seorang ulama besar yang luar biasa. Ya, jadi sampai di rumah anaknya tadi itu pengen nengok apa amalan Imam Syafi'i ini sampai dia punya nama yang begitu besar sehingga menjadi guru abahku. Abahnya kan Imam Ahmad ibn Hambal itu kan murid daripada Imam Syafi'i. Sebelum malam tadi itu dijamu makan oleh Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Syafi'i makan kayak orang kelaparan di tempat Imam Ahmad ibn Hambal, disuguhkan makanan, makan lahap kayak orang kelaparan. Jadi ngapo kayak gini? Sempat suuzon lah anaknya Imam Ahmad tadi, kok kayak gini? Makannya kayak orang kelaparan. Malam diteliti, tidak sembahyang tahajud, tidak mengerjakan sholat seperti layaknya orang lain. Ya, ulama-ulama yang apa begitu. Pagi-pagi pas mau subuh, adzan subuh, langsung Imam Syafi'i tadi pergi ke masjid. Tidak berwudu terlebih dahulu. Nah, 3 hal ini jadi pertanyaan anaknya. Sampai suuzon lah begitu ya. Kok ulama besar kayak gitu? Makan lahap, malam-malam tidak bangun sembahyang tahajud, kemudian tidak wudu langsung ke masjid sembahyang subuh. Nah, akhirnya besok dia tanyakan kepada Imam Ahmad, "Ya, ayah, aku tadi perhatikan Imam Syafi'i ini kan termasuk ulama besar, tapi malam tadi aku perhatikan 3 hal dari beliau datang tuh sampai sekarang yang membuat aku tuh tidak habis pikir gitu." Nah, coba tanyakan Bah, diceritakan 3 hal tersebut. Akhirnya pas makan-makan, anaknya ada di situ, Imam Syafi'i menceritakan ke Imam Ahmad ibn Hambal. Pertama, ditanyakan kenapa makan lahap. Kata Imam Syafi'i, aku makan lahap karena aku nih dijamu oleh seorang ulama besar. Ya, ulama besar terkenal yaitu Imam Ahmad ibn Hambal. Aku memuliakan dia, dan makanan yang disuguhkan oleh seorang yang baik, seorang yang soleh, itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Makanya aku nak ngambil keberkahan. Ya, makanya aku makan yang banyak. Atau jawab satu. Ya. Makanya kalau kita makan tuh serempak sama guru tuh luar biasa. Tapi kalau saya jujur aja ya dah, yang paling susah tuh 2. Ceramah di depan guru, makan seidang dengan guru. Ya, kalau ceramah depan guru bisa gugup, makan seidang dengan guru tidak bisa kenyang, segan makan ya. Sebenarnya kalau makan dengan guru tuh bagus banyak-banyak, tapi pakai adab lah ya dah. Jangan pula makan habis-habisan tanpa adab. Tapi bagusnya kalau kita makan sama guru banyak-banyak makan, karena kita dapat keberkahan daripada mereka orang soleh. Itu. Yang pertama sudah terjawab, bahwa Imam Syafi'i makannya lahap karena dia tahu makan di tempat Imam Ahmad ini penuh keberkahan. Aku pengen mendapatkan banyak keberkahan. Yang kedua, kenapa tadi malam aku tidak sembahyang tahajud? Oh, kata Imam Syafi'i, tadi malam aku tidak tidur semalaman.
aku berpikir tentang satu bab masalah ilmu, ya, yang aku belum pecahkan daripada siang. Dan sesiang tadi itu tak kau pecahkan, sekali malam tadi terpecahkan masalahnya, entah masalah fikih tentang ibadah, entah masalah haid atau apa begitu, ya. Akhirnya terpecahkan malam itu, semalaman aku berpikir, ya, dapatlah satu kesimpulan tentang masalah ilmu. Bukankah kata Rasulullah, kita berpikir sejenak itu lebih baik daripada kita sholat selama 70 rakaat, 70 tahun atau 70 rakaat. Tapi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Berpikir sejenak lebih baik daripada sholat 70 rakaat. Makanya aku malam tadi tidak sembahyang, karena aku ada memikirkan ilmu dan lebih utama sejenak. Sedangkan beliau satu malam penuh memikirkan masalah ilmu. Yang kedua, kenapa tidak wudhu waktu sembahyang subuh? Karena aku tidak tidur semalaman. Ya, beliau tidak tidur semalaman, jadi tak ada batal sholatnya. Tak ada batal wudhunya. Imam Syafi'i wudhu isya sampai ke subuh tidak batal. Akhirnya baru ngerti anaknya Imam Ahmad ibn Hambal. Jadi kalau orang berilmu tuh gitu, ya, jangan seudon kita dengan orang alim, ya. Biasa-biasa dia nih, kalau habis sholat sudah lagi, tak ada amalan, tak ada panjang wiridnya. Jangan dulu, ya, karena kita tidak tahu. Karena keutamaan mereka tidur saja masih bernilai pahala orang yang tidur karena dia orang alim. Nah begitu keutamaan ilmu. Boleh bukan ustadz nyuruh tok sah lagi beribadah, ya. Tentunya kita menuntut ilmu supaya kita beribadah sesuai dengan tuntunan ilmu. Tidak ikut-ikutan, tidak dengar-dengaran, tapi betul-betul talaki. Talaki itu talaki. Talaki duduk di depan guru, belajar, mendapatkan ilmu di hadapan guru. Nah, jangan berhenti, ya. Jangan berhenti. Jangan berkurang semangat kita menuntut ilmu. Ya, apalagi masa-masa muda nih. Kalau sudah tua dah, yang disampaikan sekarang nih disampaikan kaki balik ke rumah bisa keadaan lagi ya Bang ya. Lain sudah ya dah. Kayak kami ini sudah tua sudah. Kalau belajar tuh kadang-kadang beda dengan kita masih muda-muda kayak gini, ya. Muda-muda kayak gini lengket masih. Kalau kami ini bagai mengukir di atas air. Kalau waktu muda bagai mengukir di atas batu. Ya, kadang belajar ini sampai rumah udah hilang sudah. Ya. Tapi kita sekarang yang muda-muda perbanyak menuntut ilmu. Jangan sampai malas. Nanti kalau sudah banyak, nanti suatu saat bakal kita paham, bakal kita tahu betapa pentingnya menuntut ilmu. Ngapa aku tak ada dari dulu mondok pesantren? Ya. Cak ketawa aku dulu tamat SD mondok pesantren aku. Dah Bang Azmi. Cak tahu dari dulu aku mondok pesantren. Cak tahu dulu aku sekolahnya di Hadramaut. Ya, Darul Mustafa ada sekolahnya. Tapi apalah daya sekarang tak bisa lagi. Ya sudahlah. Yang penting kita tetap tidak ada putus-putusnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tak berhenti sampai mati. Ya. Imam Syafi'i itu menuntut ilmu sampai mati. Imam Syafi'i macam mana alimnya, macam mana ulamanya. Beliau dulu menuntut ilmu di Gaza. Lahirnya di Gaza, di Palestina. Pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, belajar terus. Ya. Setelah jadi ulama sempat ngajar di Madinah, pindah lagi ke Irak, Baghdad. Ngapa ke Baghdad? Disuruh sama Imam Malik gurunya belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah untuk mempelajari mazhabnya Imam Hanafi, belajar mazhab Hanafi. Dapat belajar, selesai di Baghdad, balik lagi ke Mekah, ke Madinah. Ya, masih menuntut ilmu lagi belajar. Akhirnya dengar lagi beliau ada ulama besar di Mesir, Imam Laith, lupa nama sesungguhnya tuh. Termasuk ulama besar juga, sudah meninggal tapi dia tahu di Mesir masih ada, dia punya murid yang banyak tentang mengetahui tentang ilmu-ilmu Imam Laith tadi. Akhirnya Imam Syafi'i pergi lagi ke Mesir, menuntut ilmu lagi di Mesir sampai meninggal beliau di Mesir. Tidak pernah putus menuntut ilmu. Jangan dikira beliau sudah menjadi ulama besar kemudian duduk-duduk tenang-tenang aja lagi Imam Syafi'i. Tidak. Beliau pergi ke Mesir masih menuntut ilmu, ya, sampai di Mesir habis masa beliau di Mesir meninggal dunia. Meninggal masih dalam keadaan menuntut ilmu.
Nah, jadi kita menuntut ilmu tidak ada batas, sampai kapanpun kita tetap harus menuntut ilmu, ya, walau S2, S1, S3, sampai kapanpun tetap menuntut ilmu. Dan tradisi menuntut ilmu para ulama-ulama besar dulu ya kayak gitu nih, ke majelis-majelis taklim, ya. Kalau zaman Imam Syafi'i dulu, Imam Abu Ahmad bin Hambal tak punya belum pesantren tuh tidak ada, tak punya belum, tidak ada pesantren tuh baru abad keberapa begitu. Mereka bagaimana menuntut ilmu nih kayak gini, ke majelis ini ada ulama situ ngajar, datang Imam Syafi'i ke situ. Oh, di situ ada ulama ini namanya ulama besar, datanginya ke situ. Ini ada ulama besar, datanginya ke majelis itu. Bahkan bukan cuma sekedar di wilayahnya, sampai pergi jauh ke Mekah, sampai perjalanan 1 bulan, perjalanan berapa lama, ya, untuk mencari ulama tadi. Begitu kalau zaman dulu, ya. Setelah abad ke bawah baru dirapikan. Kalau menuntut ilmu ada tempatnya, namanya pondok pesantren atau ma'had, sehingga di situ terkoordinir, ya, lebih bagus, lebih terkontrol. Tapi kalau ulama besar dulu udah pergi-pergilah ke majelis. Nah, sekarang kita menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali budaya para salaf kita terdahulu menuntut ilmu ke sana ke sini. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Apalagi Tungkal nih tempat 1000 majelis, ya. Kalau di Tungkal nih kapan aja kita nak menuntut ilmu ada. Habis maghrib itu setiap maghrib ada, ya. Mau di mana? Hampir seluruh masjid mengadakan pengajian tiap maghrib, ya. Itu thalabul ilm tuh, ya. Nah, jadi tinggal kitanya mau menuntut ilmu atau tidak, ya. Kalau kita pergi ke Jambi sana susah cari majelis ilmu, ya. Tapi kalau di Tungkal nih di tiap masjid ada habis maghrib, datang di situ, ya. Begitulah tradisi kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu, haus akan ilmu. Nah, itulah pesan saya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sesuai dengan majelis kita al-istiqomah. Tentunya istiqomah di majelis ilmu saja dulu, ya. Istiqomah di majelis ilmu. Walaupun belum sampai ngamalkan semuanya, sudah. Yang penting ada modal dah. Oh, aku tahu dulu, umur sudah 40 tahun. Aku tahu dulu Ustadz, aku pernah ngomong kayak gini waktu aku masih umur 12 tahun. 40 tahun, oh aku ingat. Aku amalkan lah. Nah, sudah. Ya. Dulu tidak sempat ngamalkan, tapi nanti suatu saat ada kesempatan kita tidak banyak kegiatan lagi, sempat kita mengamalkan ilmu, insya Allah. Mari kita hidupkan kembali kebiasaan orang-orang dahulu, ya. Datang ke majelis ilmu, senang datang ke majelis ilmu. Itulah mungkin yang dapat disampaikan sebelum saya tutup, karena masih dalam suasana Lebaran, Idul Fitri. Anak-anak istiqomah di sini mungkin ada yang belum sempat ke rumah, ya. Dan kita baru ketemu di sini, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang belum sempat kita musafahah, belum sempat kita silaturahim, maka di tempat ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada yang salah dari saya pribadi bisa dimaafkan, dan begitu juga sebaliknya, dan kita saling memaafkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.